Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sholi-Sholihah SDIT Al-Aqsa? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini Ustazah akan menjelaskan materi pendidikan agama Islam kelas 2 bab Nabi Soleh. Mohon diperhatikan baik-baik ya. Sebelumnya Ustazah ingin menjelaskan kisah Nabi Soleh yang kemarin yang sudah Ustazah jelaskan. Kaum Samud ialah kaumnya Nabi Soleh. Nabi Soleh mengajak kaum Samud untuk menyembah hanya kepada Allah. Namun mereka menolak ajakan Nabi Soleh. Malah mereka meminta bukti kenabian Nabi Soleh, Sholi-Sholihah. Kemudian Nabi Soleh memukulkan tongkatnya ke batu besar di hadapannya. Atas izin Allah, Allah memberikan mukjizatnya kepada Nabi Soleh sehingga batu tersebut berubah menjadi unta. Masih ingat ya teman-teman cerita ini? Kaum Samud benar-benar melihat batu tersebut berubah menjadi unta. Tapi kaum Samud masih tidak mau beriman Sholi-Sholihah. Malah mereka menganggap bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi Soleh itu ialah sihir. Kemudian pada hari Rabu, kaum Samud berani untuk membunuh unta Nabi Soleh. Padahal sebelumnya Nabi Soleh sudah memberikan larangan untuk membunuh unta tersebut. Sholi-Sholihah, Nabi Soleh alaihissalam memperingatkan kaum Samud agar untuk menyembah hanya kepada Allah. Apabila mereka masih tetap musyrik kepada Allah, azab Allah akan datang menimpa mereka. Namun Sholi-Sholihah, seruan atau peringatan Nabi Soleh kepada kaum Samud tidak ada yang mendengarkan. Hanya sedikit dari kaum Samud yang mau beriman, tetapi kebanyakan dari mereka tetap kufur dan tetap menyembah berhala. Itulah kesombongan kaum Samud. Mereka tidak mau menyembah Allah, malah menyembah berhala. Dan yang kedua, mereka malah mencaci maki dan menyakiti Nabi Soleh. Itu merupakan bukti bahwa kaum Samud tidak mempercayai bahwa Nabi Soleh itu benar-benar Nabi atau Rasul dari Allah. Atas semua perilaku yang telah kaum Samud lakukan kepada Nabi Soleh, akhirnya Sholi-Sholihah, Nabi Soleh alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa beliau akhirnya dikabulkan oleh Allah. Dalam waktu 3 hari ke depan, Allah akan menurunkan azabnya untuk kaum Samud. Mengapa menunggu 3 hari? Mengapa tidak langsung hari itu juga Allah menurunkan azabnya? Itu karena Allah telah memberikan kesempatan untuk kaum Samud agar mereka mau berpikir dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi bukannya kaum Samud sadar dan bertaubat kepada Allah, malah mereka mempunyai rencana jahat untuk membunuh Nabi Soleh di malam harinya. Sholi-Sholihah, pada hari Ahad, azab Allah turun untuk kaum Samud. Tiba-tiba muncullah suara keras dari langit datang menyambar silih berganti. Tidak sedikit kaum Samud yang terkena sambarannya. Tidak cukup sampai di situ Sholi-Sholihah, gempa bumi yang dahsyat meruntuhkan semua istana yang telah mereka pahat, datang dengan tiba-tiba dan menggoncangkan bumi dengan sangat hebatnya. Subhanallah, betapa mudahnya Allah menghancurkan semuanya. Maka dari itu, ayo Sholi-Sholihah kita menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepada Allah. Dari kisah Nabi Soleh alaihissalam yang telah Ustazah ceritakan, dapat disimpulkan apa yang bisa kita teladani atau apa yang bisa kita contoh dari sifat-sifat Nabi Soleh. Yang pertama, sabar dalam berdakwah, tidak marah-marah ataupun emosi meskipun kaum Samud tidak mau menerima atau menolak ajakan Nabi Soleh. Dan yang kedua, Nabi Soleh penuh kasih sayang kepada kaumnya. Dan yang ketiga, rendah hati, tidak pernah sombong meskipun Nabi Soleh itu merupakan Nabi dan Rasul Allah. Dan yang selanjutnya, beriman hanya kepada Allah. Dan yang selanjutnya, patuh dan taat kepada semua perintah-perintah Allah. Dan yang terakhir, bersegera untuk bertaubat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kini teman-teman sudah mengetahui kisah Nabi Soleh beserta kaumnya dan azab apa yang menimpa kaum Samud. Sekarang waktunya teman-teman untuk belajar. Silakan dikerjakan sesuai yang sudah Ustazah lampirkan di video berikut ini. Mohon diperhatikan ya. Cukup sekian dari Ustazah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.